Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah Tuhan, pemirsa atau saudara yang ibadah live streaming di rumah Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita kembali ada di rumah Tuhan. Kita bisa beribadah bersama-sama, jemaat yang lain beribadah live streaming. Tapi saya percaya bahwa penyertaan, pembelaan, campur tangan Tuhan, sukacita, damai sejahtera Tuhan adalah bagian hidup setiap orang yang percaya, yang berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Diberkatilah kita dengan berkat rohani, diberkati pula dengan berkat-berkat jasmani. Makanya tetap di dalam Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, tetap memuliakan Tuhan. Hiduplah bersama dengan Yesus, maka yang terjadi adalah pembelaan Tuhan kita nikmati, pemeliharaan Tuhan kita rasakan, campur tangan Tuhan akan kita lihat, dan Tuhan benar-benar berdaulat penuh atas hidup saya, penuh atas hidup saudara, atas hidup kita semua. Kita disertai, kita dibela, kita ditolong, kita dipulihkan, kita disembuhkan, kita dijamah, dan kita diberkati oleh Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini kita sedang melakukan sesuatu yang namanya ibadah. Saya sudah banyak kali bicara kepada jemaat tentang ibadah. Orang yang tahu mengucap syukur pasti dia suka ibadah. Orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan pasti dia suka ibadah. Orang yang menghargai dan menghormati Tuhan pasti dia suka ibadah. Karena di dalam ibadah kita menyatakan penghormatan kepada Tuhan, memberikan pujian, memberikan sanjungan, penghargaan, penghormatan, sambil kita mau dengar isi hati Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Alkitab yang saya dan saudara punya adalah firman Tuhan. Dan ketika firman disampaikan, firman Tuhan bilang dikirimkannya firmannya dan disembuhkannya mereka, dipulihkan mereka, ditolong mereka, dipulihkan, diberkati, dijamah dan dibebaskan. Tuhan nyatakan kuasa, kasih yang dahsyat. Kenapa? Karena firman itu hebat, firman itu luar biasa. Injil yang adalah firman Tuhan, Injil yang adalah kabar baik. Firman Tuhan bilang, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bukan hanya orang Yunani, orang lain juga, saudara dan saya, kita semua. Biar kita alami pembebasan, jamahan, pertolongan, pemberkatan Tuhan. Kenapa? Karena kita mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan. Makanya suatu saat pemazmur, Raja Daud, raja yang hebat, raja yang luar biasa. Dia suka nyanyi, dia suka menyembah, dia suka bersyukur, dia suka menghargai Tuhan, dia suka menghormati Tuhan. Dosanya pernah dia lakukan besar, tapi kenapa dia dikenan oleh Tuhan? Kenapa dia bisa bergaul dengan Tuhan? Karena dia suka menyembah, dia suka memuji, dia menghargai, dia menghormati Tuhan. Dia melakukan semuanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Penghormatan kepada Tuhan membuat dia menikmati hidup yang merdeka. Besok kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Haleluya. Sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka! Kita adalah bangsa yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Daud yang merasa jiwanya merdeka, tidak mau jiwanya dalam kekuasaan maut, tidak mau jiwanya diperhamba, tidak mau hidupnya dalam keadaan tinggal terus dalam keberdosaan. Sampai-sampai Daud bilang begini, jiwa Daud, puji Tuhan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Daud bilang, jangan lupakan segala kebaikannya, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tuhan baik, Tuhan itu ajaib, Dia mengampuni segala kesalahanmu, Dia menyembuhkan segala penyakitmu, Dia menebus hidupmu dari lubang kubur. Jiwa Daud, pujilah Tuhan. Ada apa di dalam jiwa? Ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Jiwa itu di mana? Dalam diri manusia. Ada 3 dimensi pada manusia menurut firman Tuhan. Roh, jiwa, dan tubuh. Eksistensi manusianya saya. Ada roh, jiwa, dan tubuh. Secara umum dalam ilmu pengetahuan, eksistensi, dimensi manusia terdiri daripada individual, sosial, susila, dan agama atau spiritual. Aristoteles berkata, spiritual yang berasal dari kata spiritus. Spirit itu bicara tentang roh, bicara tentang nafas, sesuatu yang tidak kelihatan. Roh saya, saudara, tidak bisa lihat secara jasmani, tetapi hakikat manusia saya secara umum saudara bisa lihat. Artinya secara fisik, Aristoteles bilang secara fisik bisa dilihat, tapi roh saya saudara tidak bisa lihat. Dan dia katakan tentang manusia adalah makhluk sosial. Makanya dia membagi 4 bagian. Salah satunya manusia itu adalah sosial. Seorang filsuf juga, Immanuel Kant, dia bilang tentang manusia juga terdiri dari salah satunya adalah makhluk sosial. Makanya dia bilang manusia akan disebut sebagai manusia jika
bersama-sama dengan manusia lain. Dengan demikian, manusia satu dengan manusia yang lain saling membutuhkan. Yang satu butuh uluran tangan yang lain, yang satu butuh kepedulian orang lain, yang satu perlu pertolongan orang lain. Immanuel Kant, Aristoteles, yang waktu itu belum percaya Yesus. Sekarang firman Tuhan berkata tentang saya dan saudara, yang terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Dalam pikiran, dalam perasaan, dalam kehendak inilah maka Daud bilang, jiwa Daud, puji Tuhan, sembah Tuhan, muliakan Tuhan, agungkan Tuhan, jangan pernah lupakan segala kebaikan Tuhan. Jiwaku, pujilah Tuhan. Mari kita lihat Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Mazmur 103 ayat 1 sampai 14 firman Tuhan bilang begini. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Mari berdiri. Ayat 1 mulai. Haleluya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, dan Dia ingat bahwa kita ini debu. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Nanti saudara bisa baca sampai ayat 22. Kita baca dari ayat 1 sampai ayat 14. Saya mau ambil inti khotbah hari ini dalam pasal 103 ayat 1 dan 2. Ini dari Daud. Daud menyanyi, Daud bermazmur, Daud menyembah, Daud memuji Tuhan. Artinya dia sedang beribadah kepada Tuhan, dia sedang menunjukkan penghargaannya kepada Tuhan, dia sedang melaksanakan penghormatannya kepada Tuhan. Nanti besok saudara hormat bendera. 17 Agustus toh hari kemerdekaan. Firman Tuhan bilang di mana ada roh Allah, di mana ada roh Tuhan, di mana ada roh suci, di mana ada roh kudus, di situ ada kemerdekaan. Amin. Jangan biarkan hidup kita dijajah oleh setan, kuasa kegelapan. Dijajah oleh keinginan dunia. Dijajah oleh 3 dimensi kejatuhan manusia ke dalam dosa. Yaitu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Makanya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Karena keinginan mata, enak sekali itu buah. Bagus sekali kelihatannya. Dia muncul keinginan daging. Dan akhirnya ada keangkuhan hidup yang muncul. Ini 3 dimensi kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dan akhirnya manusia dalam penjajahan dosa, dalam kungkungan maut, dikuasai oleh setan, kuasa gelap. Tapi hari ini saya mau beritahu kepada jemaat, bukan cuma Indonesia, negara kita yang kita cintai, republik yang kita kasih, yang selalu kita bawa kepada Tuhan lewat doa, permohonan dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan memberkati Indonesia, memberkati presiden, wakil presiden, para menteri, para gubernur, wali kota, bupati, camat, sampai RT RW. Supaya Tuhan tolong mereka semua. Tapi kita berdoa supaya banyak orang yang diselamatkan di Indonesia. Indonesia dipulihkan. Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Memang kita lagi mengalami coronavirus disease 19. Kita lagi mengalami
apa yang disebut COVID-19, pandemi yang melanda 215 negara. Tapi ingat, orang percaya dalam pemeliharaan Tuhan, dalam pembelaan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, Dia sertai, Dia tidak pernah membiarkan saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan kita semua. Makanya hari ini saya mau bilang, tetaplah di dalam Tuhan, percaya terus kepada Tuhan. Ingat bahwa Tuhan itu baik. Dia tidak pernah membiarkan orang yang percaya, yang berharap kepadanya dengan baik-baik. Yang ada di dalam ruangan gereja ini, yang ada di samping kanan saya, yang ada di luar dan di depan gereja, dan saudara yang ada di rumah, dengarkan baik-baik. Bilang kepada jiwamu, ada apa dalam jiwamu? Ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Ada apa dalam jiwa? Ada mental. Mental tidak akan pernah berhenti untuk belajar supaya mental itu baik. Mental akan menjadi bagus karena belajar. Tambah pengalaman, tambah pengetahuan, tanpa wawasan, apakah yang sekuler maupun yang rohani, mental kita menjadi bagus. Aristoteles membagi dalam bicara tentang eksistensi manusia, dia bicara juga tentang mental. Dan dia menyebut tersendiri soal spiritus, roh. Nah, dia bicara tentang jiwa. Tapi dalam Alkitab firman Tuhan bicara tentang manusia yang roh, jiwa, dan tubuh. Dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Apa yang naik ke pikiranmu, itu firman Tuhan katakan, dia adalah dari hati. Apa yang keluar lewat mulutmu, dia meluap dari hati. Kalau hati baik, maka baik pikiranmu. Kalau hatimu baik, maka baik perkataanmu. Makanya dengan cara ini, Daud mau dia bisa memuliakan Tuhan dengan pikirannya. Supaya pikirannya untuk Kristus. Dia mau supaya hatinya bisa memuliakan Tuhan. Kehendaknya adalah kehendak untuk melakukan yang benar. Atau yang disebut kebenaran. Kebenaran yang ada di dalam dunia, yang lebih tinggi daripada kebenaran yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Alkitab adalah kebenaran yang tertulis. Firman yang tertulis. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Telah datang kali yang pertama, tapi dia akan datang kali yang kedua. Hati-hati dengan ajaran, Yesus sudah datang kali yang kedua, kok dia muncul di China sana. Saya khotbah waktu hari raya Paskah dan hari kenaikan. Firman Tuhan bilang, sebagaimana kamu melihat dia naik ke sorga, waktu di taman, di Bukit Zaitun, dengan cara yang sama dia akan. Jadi bukan tempat lain. Bukan di Papua sehingga ada Rasul Paulus II di Papua. Bukan. Kau mana tuh Yudas kedua? Rasul Paulus II, ada Yudas kedua belum muncul. Bisa jadi yang Rasul Paulus II itu Yudas kedua. Dia jual Tuhan, pakai nama Tuhan, supaya dapat keuntungan pakai nama Tuhan. Sekarang Yesus Kristus kata sudah datang kali yang kedua, kau muncul di sini. Firman Tuhan bilang semua dunia akan sampai sekarang orang lain tahu. Jangan percaya dengan keadaan yang demikian pada akhir zaman. Karena firman Tuhan katakan murid-muridnya Yesus kasih tahu 4 orang. Apakah tanda kedatanganmu kali yang kedua dan tanda kesudahan dunia. Memang Yesus pernah bilang tidak seorang pun yang tahu tanda kedatangannya kali yang kedua. Anak sendiri dia tidak tahu. Tidak ada orang yang tahu. Hanya Bapa di surga yang tahu. Tapi waktu mereka tanya tentang tanda kedatangannya di dalam kitab Markus, di dalam kitab Matius 24. Yesus bilang, kamu akan mendengar deru perang, kabar tentang perang. Akan ada orang yang mengatakan, lihat Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, jangan kamu pergi ke situ. Akan ada krisis yang namanya krisis spiritual, krisis pengajaran. Akan ada ajaran yang tidak alkitabiah, ajaran yang tidak sehat. Ada peristiwa yang namanya krisis politik, ada krisis ekonomi, ada bala sampar seperti coronavirus disease yang muncul pada akhir zaman. Kita bukan cuma selesai dengan namanya SARS, MERS, COVID, tapi masih ada yang lain yang akan muncul pada akhir zaman sebelum Yesus datang pada kali yang kedua. Yang dibutuhkan sekarang anak-anak Tuhan waspada, tetaplah di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, langit dan bumi akan lenyap. Firman Tuhan kekal selama-lamanya. Kita ahli waris kerajaan sorga. Tepuk tangan semua bagi Tuhan Yesus Kristus. Itu yang akan terjadi.
Daud tahu. Makanya Daud mau supaya hidupnya memuliakan Tuhan. Gong dia bilang, jiwa Daud, pujilah Tuhan. Coba kita lihat kembali ayatnya yang pertama dan kedua. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jangan pernah lupa Tuhan baik. Saudara sehat, saudara sampai hari ini ada cuma karena kemurahan Tuhan. Saya bisa berdiri di mimbar ini lagi, ini cuma karena kemurahan Tuhan. Saudara ada di gereja hari ini padahal dunia lagi dilanda dengan pandemi, itu cuma kemurahan Tuhan. Waktu lalu kita sulit untuk datang ibadah di gereja, saudara kasihan coba ibadah di rumah. Awalnya kita bagi liturgi supaya saudara lihat di situ tata gereja. Kemudian kita siaran langsung, kita pakai live streaming. Kita pakai pengeras suara supaya orang yang bisa mengikuti ibadah, beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, menghargai, menghormati Tuhan. Situasi, kondisi apapun dan bagaimanapun tidak akan mengurangi sukacita kita untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang, mendekatlah kepadaku, maka aku, kata Tuhan, akan mendekat kepadamu. Mari mendekat kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Rajin berdoa, rajin menyembah, rajin beribadah kepada Tuhan, rajin baca firman, dengar firman dan perenungan firman Tuhan. Lakukan kebenaran firman. Kalau itu yang terjadi bagi saya dan bagi saudara. Seperti Daud, dia mau melakukannya. Jiwaku, ada apa? Saya bilang tadi ada pikiran. Pikiran ini pikiranku. Karena dalam jiwa kan ada pikiran, perasaan dan kehendak. Pikiranku. Biar ini pikiran-pikiran yang memuliakan Tuhan. Jangan memikirkan yang jahat. Jangan mereka-rekakan yang jahat. Jangan memikirkan yang negatif. Mari kita berpikir yang positif. Sekalipun kalau berhubungan dengan COVID, positif itu biasa. Tapi positif menurut firman adalah pikiran positif menurut firman. Adalah pikiran kita untuk Kristus Yesus Tuhan. Amin. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Ada apa? Ada perasaan. Artinya dia mau bawa hatinya dengan segenap hati. Dia mau bawa hatinya menghampiri Tuhan. Daud bukan cuma tepuk-tepuk tangan, sorak-sorak. Tapi ada suatu saat dia datang kepada Tuhan. Dia lipatkan lututnya. Dia menyembah Tuhan. Dia memuliakan Tuhan. Pada suatu saat bukan sekedar berlutut. Tapi dia taruh testa. Ayat yang di depan ini. Dia taruh ke lantai. Karena dia mau supaya Tuhan dipermuliakan. Satu saat dia pernah tiarap di tanah. Dia pernah taruh abu di kepalanya. Karena dia mau supaya Tuhan yang utama. Tuhan yang nomor satu. Dia mau tunjukkan. Dia bukan siapa-siapa. Dia bukan apa-apanya. Memang dia Raja Israel. Memang dia pemimpin umat Tuhan Israel. Tapi dia mau merendahkan diri serendah-rendahnya. Supaya apa? Tuhan ditinggikan setinggi-tingginya. Amin. Dengan cara demikian, kita akan diangkat oleh Tuhan. Barang siapa meninggikan, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan, dia akan ditinggikan. Amin. Kadang-kala kita mau tunjukkan kepada orang lain. Hati kita dengan cara supaya memuaskan hati kita. Memuaskan hati saya. Kita mau tunjukkan kehebatan. Kita mau tunjukkan kelebihan. Kita mau tunjukkan kepandaian, kemampuan kita semua. Saudara, saya mau bilang kepada jemaat. Tidak perlu kamu menjelaskan siapa dirimu. Karena orang yang mengasihi engkau tidak butuh penjelasan itu. Dan orang yang membenci engkau tidak akan percaya dengan penjelasanmu itu. Sekali lagi, tidak perlu engkau menjelaskan siapa dirimu supaya kebanggaan diri, engkau jelaskan kebaikanmu, kelebihanmu, kehebatanmu, kepandaianmu, pengalamanmu, tidak perlu. Orang yang mengasihi engkau tidak butuh itu. Tetap mereka akan kasih saudara, mereka sayang saudara. Dan orang yang membenci saudara tidak akan percaya dengan itu. Sedangkan sesuatu yang dalam diri saya sekalipun, yang adalah kebenaran dari Tuhan, mereka tidak akan menceritakan itu kalau mereka benci kepada saya. Tapi mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam keadaan siapapun, apapun keadaan hidupmu, mari datang kepada Tuhan. Siapapun saudara, apapun keadaanmu,
mau kaya, mau miskin, mau pandai atau kurang pandai, datang kepada Tuhan. Dia tidak memandang muka, dia tidak melihat warna kulit, dia tidak mau membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Semua di mata Tuhan sama. Datang kepada Tuhan dengan hati, dengan pikiran, dengan hidup yang memuliakan Tuhan. Dia terima saudara apa adanya yang Tuhan mau lakukan. Dia jamah, dia pulihkan, dia berkati, limpah-limpah berkat rohani, limpah-limpah berkat jasmani. Itu bagian saudara dan bagian saya. Kita semua dipulihkan, diberkati. Amin. Makanya Daud bilang, jiwaku, pujilah Tuhan. Pikiranku, pujilah Tuhan. Hatiku, pujilah Tuhan. Dia bilang, pujilah Tuhan. Dalam jiwa ada apa? Ada kehendak, ada ingin melakukan sesuatu. Tapi ketika keinginan melakukan sesuatu dengan hati yang baik, pikiran yang benar, yang terjadi adalah perkara yang positif. Perkara baik yang akan terjadi. Kalau demikian, saudara sedang melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan. Mau ada pergumulan, mau ada tantangan. Mau ada masalah, mau ada pencobaan. Mau ada persoalan dalam hidupmu. Kesulitan dan seakan-akan cita-citamu seperti cita-cita saya sepertinya tidak mau tercapai. Karena saya sepertinya menemui jalan buntu. Keinginan saya supaya sepertinya tidak terpenuhi. Saya menemui jalan buntu. Saya menemui kendala. Saya menemui masalah. Saya menemui tantangan. Jangan percaya dengan tantangan, persoalan, masalah itu. Percaya kepada Tuhan. Dia sanggup memberi jalan keluar. Dia sanggup mengangkat dengan pikirannya, bukan pikiranmu. Dengan rencana ide dari dia, bukan rencanamu. Makanya firman Tuhan katakan, Yeremia 11 ayat 29, 11 ayat 29. Aku mengetahui rancangan-rancangan, coba tampilkan, yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan bilang, kita kok tahu tuh rancangan Pak kita tentang Ngoni. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Supaya apa? Supaya dia memberikan kepada saya, kepada saudara, kepada kita semua. Saudara yang di rumah, hari esok, hari depan, di kemudian hari yang penuh harapan, atau diberkati oleh Tuhan. 29 ayat 11 kitab Yeremia. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11 bilang, Tuhan mau kasih rancangan yang penuh harapan. Hari esok yang dipulihkan, yang diberkati, yang menikmati penyertaan, pembelaan, pertolongan, campur tangan Tuhan. Masa depanmu sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Makanya pikiran ini biar memuliakan Tuhan. Hati ini biar memuliakan Tuhan. Perbuatan kita biar memuliakan Tuhan. Ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jangan lupa Tuhan baik. Firman Tuhan bilang dia yang mengampuni segala kesalahanmu, dia so ampuni. Coba saudara bayar tuh kesalahan dengan saudara disalibkan di kayu salib. Sedangkan dengan darahmu sendiri dijujurkan kau tidak sanggup membayar kesalahan keberdosaanmu. Tidak akan bisa menebus hidupmu kau masuk surga. Tapi Yesus yang adalah Tuhan, dia datang ke dalam dunia, dia disebut sebagai anak Bapa, dia mati di kayu salib, menebus dosa saya dan saudara. Dia menderita, dia disiksa sebelumnya. Hari ketiga dia bangkit. Kemudian apa yang terjadi? 40 hari kemudian dia naik ke surga. 10 hari setelah hari dia naik ke surga, dikirimnya Roh Kudus menyertai gereja. Saudara dan saya, umat Tuhan, gereja adalah kumpulan orang percaya. Kita disertai oleh Tuhan. Dan dia berjanji dia akan datang kembali kali yang kedua. Dia mau menjemput setiap orang yang percaya, hidup maupun mati. Mau dibawa bersama-sama dengan dia dalam kerajaan surga. Yang kekal, hidup kekal, sukacita kekal, damai sejahtera kekal selama-lamanya. Tapi mereka yang tidak percaya kepadanya, tidak percaya kepada Yesus, firman Tuhan bersaksi, mereka akan dihadili dan dihukum masuk ke dalam kerajaan neraka, kerajaan maut, penderitaan yang kekal juga selama-lamanya. Kita diperhadapkan pada dua pilihan. Saudara mau pilih mana? Sorga atau neraka? Kalau mau pilih neraka tidak perlu di dalam Yesus. Tapi kalau saudara mau pilih sorga, harus di dalam
Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Harus di dalam Yesus. Tidak ada di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan baik semua yang ada di gereja, yang ada di luar, yang ada di rumah. Keselamatan cuma ada di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Mau masuk surga cuma ada di dalam Yesus. Jangan harap masuk surga kalau di luar Yesus. Orang harus ada di dalam Yesus. Kenapa? Kita harus percaya, bertobat, lahir baru, dibaptis, penuh Roh Kudus, lakukan terus kebenaran. Yang terjadi, kita akan nikmati hidup kekal di sorga bersama Yesus, kekal selama-lamanya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Selama masih ada dalam dunia, pikiranmu harus pikiran yang benar. Hatimu harus hati yang benar, perbuatanmu harus perbuatan yang benar. Makanya Daud bilang, jiwaku, Daud, pujilah Tuhan, hai segenap batinku, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kita diberkati Tuhan. Tetaplah menyembah Tuhan. Tetaplah setia ibadah. Kalau waktu-waktu lalu saudara, ketika kita masih live streaming, saudara acut-acut. Ada live streaming dan di rumah saudara acut-acut. Sekarang kita sudah ibadah di gereja. Mari setiap hari Minggu datang di gereja. Kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Social distancing, physical distancing. Semua fasilitas menyangkut protokol kesehatan gereja ini telah siapkan. Pengaturan dalam gereja dan di luar gereja telah diatur menurut protokol kesehatan. Tidak ada alasan jemaatnya tidak mau ibadah. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita semua. Cara inilah kita mengasihi Tuhan. Tundukkan kepalamu, tutup mata jasmani.